Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Network Programming dan Administration. Next, dari kelompok 4 yaitu 1. Pidiva Anindya Wijono dengan kontribusi mengerjakan soal nomor 2 dan 3. Lalu ada Andre Nur Setiawan dengan kontribusi mengerjakan soal nomor 4 dan menyusun laporan bab 2. Lalu ada Ihsan Zulfikar dengan kontribusi mengerjakan soal nomor 1 dan menyusun laporan pada bab 2. Dan keempat adalah saya sendiri, Wilan Al-Rashid, mengerjakan soal nomor 5 dan menyusun laporan pada bab 3 dan bab 4. Next. Berikut adalah jadwal agenda pengerjaan proyek, yaitu seperti ini. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ihsan Zulfikar. Saya persilahkan waktunya. Oke, terima kasih untuk Mas Wildan. Selamat silakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal pertama, yaitu analisis kebutuhan perancangan jaringan untuk tugas UTS. Jadi, bisa next. Yang soal pertama, 1.1, saya akan menjelaskan mengenai, jadi perbedaan PAN dan MAN dan WAN itu berdasarkan cakupan luasnya. Jadi untuk PAN itu kurang dari 10 meter, dan itu hanya untuk jarak dekat. Kemudian ada LAN untuk area terbatas seperti rumah, kantor, dan kampus. Sedangkan MAN hanya dalam wilayah kota, yaitu dia menghubungkan beberapa LAN. Kemudian yang paling besar adalah WAN, di mana contohnya sendiri adalah internet yang menghubungkan antar lintas negara. Bisa selanjutnya, next. Kemudian alasan pemilihan LAN sebagai lingkungan implementasi tugas ini yaitu memiliki kecepatan komunikasi yang tinggi, kemudian memiliki latensi rendah sehingga respons server dapat diterima klien secara real time, kemudian mudah dikonfigurasi, tidak memerlukan infrastruktur kompleks, cocok digunakan dengan WIRSAC dan memungkinkan simulasi loopback. Selanjutnya, untuk topologi jaringannya sendiri bisa dilihat di dalam satu host, di mana loopback interface antara server dengan klien, di mana bisa dilihat dari server player ke client player, connect-nya ke IP tersebut melalui TCP port 5000. Bisa selanjutnya. Berikut adalah konfigurasi IP address, port, dan protokol komunikasinya. IP address-nya 127.0.0.1, kemudian port servernya 5000 dengan protokol TCP. Bahasanya sendiri kita menggunakan Python dengan library socket. Untuk enkripsinya menggunakan AES-128. Selanjutnya. Untuk pemetaan model OSI layarnya, ada 7 layar ya. Dari aplikasi layarnya menggunakan pemrograman Python, dan presentasi menggunakan enkripsi AES. Sessionnya pembentukan pengolahan sesi komunikasi, kemudian transport menggunakan port 5000 dengan IP address 127.0. Kemudian data linknya kita dalam satu port kan satu host, jadi loopback. Physical layarnya adalah komputer tersebut itu sendiri. Selanjutnya. Berikut ada flowchart proses pengiriman pesan. Ini mungkin akan dijelaskan untuk soal selanjutnya, untuk sebelum enkripsi. Selanjutnya ada juga flowchart sudah enkripsi. Ini juga akan dijelaskan nanti selanjutnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah analisis untuk perancangan sistem. Jadi bisa kita lihat untuk sistem menggunakan arsitektur dengan protokol TCP, tadi sudah dijelaskan dengan untuk komunikasi plain text, nanti dibaca dengan WIRSAC. Resikonya seperti resiko brute force, kebanyakan seperti penyadapan, kebocoran data, manipulasi pesan. Jadi kita tingkatkan keamanan dengan AES-128. Hasil enkripsinya bisa berupa ciphertext yang tidak bisa dibaca oleh pihak lain. Kemudian autentikasi ada ECM digunakan untuk menjaga integrasi data selama transmisi. Sehingga tujuan tugas ini bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Pidipa Anindya. Baik, terima kasih, Kak. Selanjutnya, pada bagian ini, kami akan menjawab soal nomor 2 dan 3, yaitu implementasi komunikasi client server tanpa enkripsi dan analisis paket komunikasinya menggunakan Wireshark. Kemudian, next. Pada implementasi program ini, kami terapkan menggunakan Python 3.14 dan software Visual Studio Code dan sistem operasi Windows 10. Langkah pengujiannya adalah dimulai dengan menjalankan file server Python, kemudian client Python, lalu pengguna mengetik pesan di sisi klien, dan kemudian mengirimkannya ke server. Setelah itu, server akan menerima dan menampilkan pesan tersebut secara langsung. Next. Lalu selanjutnya adalah pembuatan source code server Python. Program server ini berfungsi untuk membuat soket TCP, kemudian selanjutnya melakukan bin ke alamat IP yaitu 127.0.0.1 pada port 5000, kemudian server akan menunggu koneksi dari klien. Lalu apabila koneksinya berhasil terbentuk, koneksi server akan standby untuk selanjutnya menerima data yang dikirimkan oleh klien dan kemudian menampilkannya pada terminal. Next. Kemudian dilakukan pembuatan source code yaitu client Python. Program klien ini bertugas membuat soket TCP dan melakukan koneksi ke server pada alamat 127.0.0.1 port 5000. Lalu selanjutnya, setelah
koneksi berhasil tersambung, pengguna dapat memasukkan pesan melalui terminal dan mengirimkan pesan tersebut menuju ke server. Next. Lalu berikutnya, ditunjukkan contoh proses implementasi pengiriman pesan dari klien ke server. Pada implementasi ini, pesan masih dikirimkan dalam bentuk plain text yang berisi informasi waktu rapat dan kode verifikasi server. Akibatnya, isi pesan tersebut bisa saja bersifat rahasia, dapat dibaca oleh pihak yang tidak berkepentingan, dan memiliki resiko beberapa, yaitu antara lain ada penyadapan pesan, kebocoran informasi, manipulasi data, impersonisasi klien, dan juga replay attack. Lalu selanjutnya dilakukan proses tahap selanjutnya, yaitu pengambilan paket data melalui Wireshark. Selanjutnya ini dilakukan proses pengambilan paket komunikasi jaringan menggunakan software tersebut, dan langkahnya dimulai dengan membuka aplikasi Wireshark dan memilih interface loopback karena penggunaan pengujian ini dilakukan menggunakan satu komputer, jadi dipilih loopback tersebut. Lalu dengan menekan tombol capture data yang berwarna biru, lalu proses capture akan dimulai. Kemudian pada saat tersebut dilakukan percobaan pesan melalui VS Code atau Visual Studio Code, yaitu proses pengiriman pesan melalui klien menuju server. Kemudian capture data dihentikan dan paket dianalisis untuk melihat isi komunikasi yang berlangsung. Next. Setelah proses capture selesai, dilakukan analisis paket komunikasi yang berhasil direkam pada hasil berikut. Hasil Wireshark di sini menunjukkan adanya komunikasi TCP antara klien dan juga server melalui IP 127.001 dan port 5000. Di sini terlihat proses handshake dari TCP, yaitu pengiriman data hingga penutupan koneksi. Melalui fitur dari follow TCP stream, isi pesan dapat dibaca dengan jelas, yaitu eh, terdapat kebocoran isi pesan pada komunikasi tersebut, informasi mengenai jadwal rapat, dan juga kode verifikasi internal. Hal itu membuktikan bahwa komunikasi tanpa enkripsi masih memiliki celah keamanan yang cukup besar. Next. Berdasarkan hasil analisis tersebut, ditemukan beberapa risiko keamanan, yaitu penyadapan pesan, kebocoran informasi, dan manipulasi data. Oleh karena itu, nantinya akan diterapkan algoritma kriptografi dari AES 128 untuk mengubah plain text menjadi ciphertext sehingga pesan tidak dapat dibaca tanpa kunci yang sesuai. Implementasi AES dari 128 ini dilakukan menggunakan library PyCryptodome sebagai solusi untuk meningkatkan keamanan komunikasi klien dan server. Selanjutnya, untuk penjelasan soal nomor 3 akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Andre Nur Setiawan. Dipersilakan. Terima kasih. Nah, di sini saya akan membahas tentang soal keempat, yaitu implementasi menggunakan AES 128 GCM. Nah, AES 128 itu apa? Dia adalah singkatan dari Advanced Encryption Standard. Ini adalah standar algoritma enkripsi data yang ditetapkan oleh pemerintah AES di tahun 2001 dan banyak digunakan di industri saat ini. Nah, angka 128-nya sendiri itu merujuk pada bit yang digunakan untuk melakukan enkripsi ya. Di sini yaitu kunci panjang lengnya dia 128 bit atau setara dengan 16 byte atau 16 karakter teks. Lalu GCM sendiri apa? GCM itu adalah salah satu mode dari AES yang dapat kita gunakan. GCM sendiri singkatan dari Galois Countermode, Galois Countermode. Nah, sisi countermode-nya ini dia berfungsi untuk mengacak pesan daripada membuat enkripsinya secara urutan yang membuat prosesnya itu lambat gitu. Lalu huruf G-nya sendiri, Galois Mode itu untuk melakukan integritas dan autentikasi, yaitu dengan menciptakan sebuah segel digital yang disebut dengan authentication tag. Nah, komponen dalam sistem kriptografi sendiri itu ada yang pertama yaitu plain text, yaitu pesan asli yang dapat kita baca, lalu ada ciphertext, pesan acak hasil enkripsi yang ditransmisikan melalui jaringan, key-nya sendiri yaitu nilai rahasia yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi, lalu ada nonce atau initialization vector yang digunakan untuk memastikan ciphertext ini selalu berbeda meskipun pesan berulang, guna mencegah reply attack. Nah, implementasinya sendiri di sini kita pertama membuat server AES.Python. Nah, ini hampir sama dengan yang tanpa enkripsi, di mana tetapi perbedaannya kita ada menambahkan library Crypto Clipper untuk mengimport model apa ini AES-nya, fungsi AES-nya gitu. Nah, di sini yang pertama kita ada mendeskripsikan key-nya sendiri di sisi server, lalu ada ini nanti kita akan melakukan apa ya? Melakukan hash atau encrypt gitu dengan tiga komponennya, yaitu pertama ada nonce, dia menggunakan 16 byte, lalu ada tag juga dia menggunakan 16, lalu ada ciphertext-nya di bagian terakhir gitu. Nah, nanti metodenya dia akan menggabungkan ketiganya tersebut untuk membuat proses enkripsinya. Nah, di sini yang kita lihat ya alurnya. Pertama, server nanti akan menerima data, lalu dia akan melakukan ekstraksi data, yaitu 16 byte pertama nonce, 16 byte kedua tag, lalu sisanya ciphertext, lalu melakukan decrypt dan verify. Verifikasi itu memastikan tagnya cocok atau enggak. Jika ada perubahan sedikit, sistem akan menolak. Lalu di dekripsi, kemudian setelah verify-nya tadi sukses, dekripsinya dia akan membuka ciphertext tersebut dengan key dan nonce-nya, lalu outputnya adalah plain text yang ditampilkan ke layar.
Nah, ini kemudian ada di sisi kliennya menggunakan sama juga library-nya, tetapi di sini kita mengimport model objek AES ya dengan modenya GCM gitu. Nantinya secara sistem itu dia akan mengubah plain text ini dengan mengubah plain text-nya itu menjadi algoritma GCM. Nah, di sini kita ada mendefine data ditambahkan dengan datanya itu sama dengan shaper nonce, lalu ditambahkan tag, kemudian baru shaper tag-nya. Nah, penjelasan alur kliennya sendiri yaitu pertama membuat koneksi soket TCP ya sama dengan yang sebelumnya, lalu membuat mesin enkripsi menggunakan objek AES mode GCM, lalu dia akan kemudian masuk ke proses intinya mengubah plain text menjadi super text, lalu menghasilkan tab autentikasi, lalu membentuk payload dengan menggabungkannya, lalu mentransmisi paket yang sudah dienkripsi tersebut ke server gitu. Nah, komunikasinya gimana? Yang pertama, kita melakukannya dengan menjalankan script server AES.py untuk standby sisi servernya, lalu kemudian menjalankan klien AES.py untuk memasukkan pesan plain text pada terminal klien. Klien ini akan memproses pesan enkripsi dan mengirimkan data tersebut ke server, lalu dari sisi server, dia akan menganalisis enkripsinya gitu, lalu mendecrypt, kemudian menampilkannya ke layar. Nah, ini analisis hasil implementasinya menggunakan Wireshark. Nah, di sini kita menggunakan fitur TCP stream ya, kalau kita lihat. Nah, di sini di dalam payloadnya ini dia sudah terenkripsi gitu datanya yang kita kirimkan tadi. Di sini kita menuliskan jadwal rapat seperti yang ada di metode tanpa enkripsi, tetapi hasilnya berbeda karena kita sudah menggunakan enkripsi AES. Nah, hasil tersebut itu membuktikan bahwa eh, AES ini telah berhasil kita implementasikan. Kita telah berhasil memitigasi keamanan, yaitu dari sisi kerahasiaan datanya, kebocoran informasi itu berhasil dicegah. Lalu dari sisi integritasnya, manipulasi data juga berhasil dicegah karena kita menggunakan authentication tag untuk menjaga segel dari paket itu sendiri agar tidak diubah satu karakter pun di jaringan gitu. Nah, untuk selanjutnya soal kelima akan diimplementasikan oleh Mas Wildan. Silakan Mas. Terima kasih untuk Mas Andre. Selanjutnya, pada presentasi ini saya akan menjelaskan dari soal 5 yaitu evaluasi administrasi dan refleksi proyek. Evaluasi komparatif aplikasi sebelum dan sesudah implementasi EIS 128. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan aplikasi sebelum dan sesudah penerapan EIS 128 GCM. Sebelum enskripsi, data masih berupa teks biasa dan dapat dibaca melalui Wireshark. Setelah EIS 128 diterapkan, data berubah menjadi ciphertext sehingga tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. EIS 128 berhasil meningkatkan keamanan komunikasi klien server dan berikut adalah tabel aspek sebelum implementasi dan sesudah implementasi EIS 128. Pertama, pada aspek format data komunikasi, di sebelum implementasi menggunakan plain text yang dapat dibaca dengan langsung, dan sesudah implementasi EIS 128 menggunakan ciphertext hasil proses enkripsi. Lalu pada aspek keamanan data, sebelum implementasi, rentan terhadap penyadapan jaringan. Sesudah implementasi, data lebih terlindung dari penyadapan. Lalu aspek analisis Wireshark, sebelum implementasi, isi pesan dapat terlihat pada follow TCP stream, dan setelah implementasi, isi pesan berubah menjadi data acak. Selanjutnya, kerahasiaan informasi sebelum implementasi tidak terjamin karena pesan tidak dapat diketahui pihak lain. Sesudah implementasi, terjaga karena membutuhkan kunci AES. Lalu, integritas pesan, sebelum implementasi tidak ada validasi perubahan data. Sesudah implementasi, ada AES GCM menggunakan authentication tag. Lalu nomor 6, risiko serangan, sebelum implementasi tinggi terhadap sniffing dan pencurian informasi. Sesudah implementasi, risiko berkurang setelah enkripsi diterapkan. Lalu, pada pengelolaan sistem, sebelum implementasi lebih sederhana tanpa konfigurasi keamanan. Sesudah implementasi, membutuhkan pengelolaan key dan keamanan tambahan. Lalu, pada performa aplikasi, lebih cepat karena tanpa proses kriptografi. Sesudah implementasi, sedikit membutuhkan waktu tambahan untuk enkripsi dan deskripsi. Next. Perubahan tingkat keamanan berdasarkan bukti Wireshark. Pertama, pengujian dilakukan untuk membandingkan komunikasi sebelum dan sesudah EIS 128 diterapkan. Lalu, sebelum dienkripsi, pesan dapat terbaca langsung melalui fitur follow TCP stream pada Wireshark. Setelah EIS 128 GCM diterapkan, data berubah menjadi ciphertext sehingga isi pesan tidak dapat dibaca. Lalu, EIS GCM juga menjaga integritas data melalui autentikasi pesan. Yang terakhir adalah enkripsi berhasil meningkatkan keamanan komunikasi klien server dari resiko penyadapan. Next. Resiko yang masih tersisa setelah enkripsi diterapkan. Resiko keamanan yang masih ada yaitu 1. Kebocoran kunci enkripsi. 2. Akses tidak sah ke klien atau server. 3. Serangan denial of service atau DOS. 4. Penyalahgunaan hak akses. 5. Replay attack. Lalu, rekomendasi administrasi keamanan jaringan. Untuk meningkatkan keamanan aplikasi klien server, beberapa rekomendasi administrasi yang dapat diterapkan adalah 1. Penerapan kontrol akses jaringan. 2. Penyimpanan kredensial dan kunci secara aman. 3. Penerapan sistem identifikasi dan autentikasi klien. Lalu, monitoring dan analisis aktivitas jaringan. Selanjutnya, pemeliharaan sistem dan pembaruan komponen. Lalu yang terakhir adalah penerapan prosedur backup dan pemulihan. Next.
Bab keempat penutup. Kesimpulannya, implementasi AES 128 GCM berhasil meningkatkan keamanan komunikasi klien server dengan menginskripsi data yang dikirim. Lalu, sebelum enkripsi, pesan dapat terbaca melalui Wireshark sehingga beresiko disadap. Setelah menggunakan AES GCM, data berubah menjadi ciphertext dan sulit dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu, AES GCM juga menjaga integritas data dengan fitur autentikasi pesan. Dan yang terakhir, keamanan komunikasi tidak hanya tergantung pada enkripsi, tetapi juga pengelolaan kunci, kontrol akses, dan monitoring jaringan. Next. Refleksi. Proyek ini memberikan pengalaman dalam membangun komunikasi klien server, menerapkan AES 128, serta melakukan pengujian keamanan menggunakan Wireshark. Kelompok memahami pentingnya enkripsi melindungi data dari penyadapan saat komunikasi jaringan. Lalu kendala yang dihadapi yaitu perbedaan zona waktu pada anggota kelompok, yaitu WIB, WITA, dan Jepang yang mempengaruhi koordinasi dan jadwal diskusi. Next. Lalu, kesulitan memahami implementasi AES GCM, penggunaan key, nonce, dan autentikasi dapat diatasi melalui kerjasama dan pemanfaatan teknologi komunikasi online. Proyek ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga koordinasi, pembagian tugas, dan manajemen waktu. Dan yang terakhir, pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan peningkatan keamanan seperti pengelolaan kunci dan verifikasi klien. Next. Lalu selanjutnya adalah lampiran-lampiran, bisa di next. Terima kasih. Begitu saja presentasi yang bisa saya dan kelompok saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.